Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala aidan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia menjadi salah satu alamah min alamatil iman, salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman, atas kenikmatan Islam dan juga ihsan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabiina wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, usini wa iyyakum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga wasiat kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita sampaikan atas diberikannya kita hidayah sehingga mampu untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah.
Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih menganggap atau masih lalai dengan kewajiban ini, ya, atau mungkin masih ada yang bersantai-santai di tempat kediamannya karena belum memahami bagaimana besarnya ajr, besarnya pahala bagi orang yang mendatangi sholat Jumat. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kita. Ulil amri fi hadhil ayah bimakna minal ulama waz zu'ama. Jadi setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berikutnya adalah taat kepada ulil amri. Kewajiban taat, kewajiban beriman, kewajiban kita yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan atau menurunkan syariah itu menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena takwa sendiri ya diawali dari keyakinan, al-yakin fil qalbi wa nitqu bil lisan wal amal bil jawarih. Takwa itu diawali dari keyakinan di dalam hati, kemudian terimplementasi dalam amal anggota badan, dalam bentuk ucapan, tindakan, dan aktivitas lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu saja kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah salah satu dari sumber kebahagiaan dan sumber kesuksesan. Ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, seluruh yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terimalah, maka laksanakanlah, maka yang dalam bentuk larangan jauhilah. Ya, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan semua yang dilarang oleh Rasul, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah beliau itu mengucapkan, berbicara itu dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sholat Jumat adalah salah satu dari wasilah, salah satu dari sarana untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan bagaimana keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian ada pertanyaan yang terkadang mengganggu, yang terkadang menggoda, yang terkadang merasuk ke dalam pikiran kita. Kenapa kita harus beriman? Apakah seluruh syariat Islam, apakah aturan Islam itu memiliki manfaat, memiliki maslahat, atau hanya memberatkan umat manusia? Maka kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah Azza wa Jalla, ya yakin dengan takdirnya, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan, tidak merusak, tidak mereduksi keimanannya, imanahum bizulmin, dengan kezaliman. Az-zulmu fi hadhil ayah bima'na asyirk. Zalim di sini adalah kesyirikan, sehingga orang-orang yang beriman yang dia berusaha membersihkan, mentasfiyah keimanan dia dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk dosa besar, dari segala bentuk kemaksiatan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka juga yang akan mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berarti
Kenapa kita beriman? Karena dengan beriman seseorang itu akan merasa aman, merasa yakin dalam menghadapi berbagai cobaan. Wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih mengancam, sejatinya itu adalah fitnah. Sejatinya itu adalah cobaan bagi orang beriman. Apakah wabah ini menjadikan keimanan kita itu semakin meningkat, atau malah kita takut dengan kematian? Padahal hadirin yang berbahagia, kita selalu diingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mati, akan meninggal. Tetapi kemudian apa? Sehingga kematian itu pasti terjadi dan akan terjadi. Tetapi kemudian apa? Jangan sampai ketakutan kita itu kemudian mereduksi keimanan kita. Sehingga apa? Adanya pandemi ini malah menjadikan seseorang itu jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari ketaatan. Keyakinan, al-yakin fil qalbi, keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini telah diciptakan, telah diatur, dan telah ditentukan takdirnya. Sudah ditentukan bagaimana jalannya. Sehingga sebagai orang beriman, kita itu harus yakin. Kemudian keyakinan itu bukan menghilangkan apa? Bukan menghilangkan ikhtiar. Tetapi keyakinan yang mendalam itu akan memunculkan rasa aman, rasa kita tawakal, rasa pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimanapun, apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita sudah iman, sudah yakin, kalau memang sudah ajalnya, selama kita sudah ikhtiar, maka jangan ditakutkan. Karena justru kematian itu adalah jalan menuju surganya, selama kita melaksanakan ketaatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwasanya seluruh aturan Islam, seluruh aturan syariah sejatinya itu memberikan manfaat untuk manusia secara individual, manusia secara kemasyarakatan, bahkan untuk bangsa dan negara. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus percaya? Karena dengan keimanan, seseorang itu akan mampu menghadapi berbagai cobaan, berbagai realita yang ada di masyarakat. Berapa banyak orang yang kemudian karena keimanan itu tidak ada, atau karena keimanan itu kurang, ketika menghadapi berbagai cobaan, menghadapi pandemi ini, kemudian apa? Mereka justru ketakutan yang sangat dengan wabah ini, dengan virus ini. Padahal virus itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, jaga jarak, memakai masker, dan patuhi protokol kesehatan. Setelah itu tawakal, setelah itu yakin bahwasanya semua yang menimpa kita itu adalah baik adanya. Karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Tinggal mindset kita, pemikiran kita, keyakinan kita, yakin tidak bahwasanya Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang kepada semua makhluknya. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau keimanan itu sudah muncul, ya, keimanan itu semakin naik, maka apapun yang terjadi, hatta sampai sebuah kematian itu datang, itu adalah sesuatu yang baik. Kita mungkin menghindar dari berbagai bentuk kematian, tetapi ketika usia terus bertambah, manusia tetap saja akan dibatasi 60, 70, 80, 90, sudah tidak bisa apa-apa. Karena itu kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi umat Islam, dan memberkahi bangsa dan negara Indonesia serta seluruh umat Islam di dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. 3 pertanyaan yang sering sekali muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan terkadang mengganggu kehidupan kita. Pertama, dari sisi akidah yang sudah kita bahas. Kenapa kita harus beriman? Karena dengan beriman seseorang itu akan mampu, akan yakin, akan mampu untuk apa? Menghadapi berbagai realita kehidupan. Pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus melaksanakan haji? Kenapa kita harus melaksanakan berbagai ketaatan? Kenapa kita harus menjauhkan segala bentuk kemudorotan, segala bentuk kemungkaran? Maka dengan pemikiran, dengan pengkajian, kita akan menemukan bahwasanya kenapa kita itu sholat. Yang pertama tentu harus diyakini bahwa sholat itu adalah salah satu dari kewajiban. Salah satu dari kewajiban dalam Islam. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan begitu banyak ayat, hadis dan yang lainnya. Bahwa bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait. Semuanya itu adalah bentuk ketaatan, tapi kenapa kita harus melaksanakannya? Maka jawabannya, setelah adanya ketaatan, berikutnya adalah bahwa seluruh ibadah tersebut sejatinya memiliki kemaslahatan untuk diri kita. Kenapa kita harus sholat? Oh, ternyata sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa aqimus sholata li dzikri. Laksanakanlah sholat, karena sholat itu akan mengingatku, dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala cobaan hidup, segala hal yang mengganggu dalam pemikiran kita, insya Allah itu akan hilang. Pertanyaan yang ketiga adalah di bidang muamalah. Sebagai contoh, kenapa dalam Islam itu riba diharamkan? Oh, jelas, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Itu adalah jawaban normatif. Tetapi kalau kita kaji lebih mendalam, kenapa riba itu diharamkan? Karena riba itu akan merusak perekonomian suatu negara, akan merusak tatanan kemasyarakatan. Sama dengan kenapa zina itu diharamkan dalam Islam, karena zina itu akan merusak tatanan masyarakat. Kenapa riba haram? Karena riba itu akan merusak perekonomian bangsa dan negara. Kenapa jual beli itu harus halal? Karena jual beli itu ketika dilakukan dengan kebohongan, dilakukan dengan penipuan, dilakukan dengan alghis, tadlis dan sebagainya, itu akan merusak, itu akan mendatangkan kemudorotan, bukan hanya bagi individual, tapi juga bagi negara, bangsa, dan juga masyarakat. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan bagian, yang merupakan satu kewajiban bagi kita, bukanlah hanya sesuatu yang memberatkan, bukan hanya sesuatu yang menjadikan kita itu apa? Terbebani, tetapi hakikatnya syariat Islam, aturan Islam itu membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kemanfaatan, baik secara individual ataupun bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dengan keimanan, dengan ketakwaan, seseorang itu akan siap untuk menghadapi berbagai realitas yang ada. Walaupun di mata manusia itu tak tampak kelihatan seperti musibah, sejatinya itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar, ya ulul aidi, ya ulil nuha. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita untuk terus berpikir, untuk terus mengkaji, untuk terus mempelajari agama Islam ini, din kita ini, sehingga ke depan, ya, kehadapan Islam kita adalah Islam yang betul-betul
muncul dari kesadaran yang akan meyakini bahwasanya seluruh aturan Islam itu adalah aturan yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi individual, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara dan seluruh semesta. Inilah praktik, inilah implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari di akhir khutbah ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan ketaatan, kita soleh secara individual, soleh secara personal dan kedepannya soleh secara sosial. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana, Allahumma barik biladana Indonesia, Allahumma barik lana biladal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kehidupan yang baik di akhirat sana, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam, inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar wa aqimus shalah.